Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayitno. Sebelum kita materi teknis, saya ingin menekankan bahwa dalam manajemen SDM modern, kita tidak bisa mengelola orang tanpa mengelola pekerjaannya terlebih dahulu. Tugas UTS saya kali ini mengenai desain dan analis pekerjaan adalah pintu masuk untuk memahami bagaimana sebuah organisasi besar bisa berjalan tanpa tumpang tindih. NIM saya di sini adalah 282450021. Prodi saya manajemen, mata kuliah saya manajemen SDM, dengan dosen pengampunya itu Dr. Insinyur Sugeng Prayitno SH SEMM. Dan saya di sini akan membedah bagaimana struktur pekerjaan menjadi fondasi yang efisiensi. Kemudian judul yang saya bawakan yaitu desain dan analisis pekerjaan. Dua kata kunci hari ini adalah desain dan analisis. Banyak orang mengira keduanya sama, padahal berbeda arahnya. Analisis bersifat retrospektif, melihat apa yang ada, sedangkan desain bersifat prospektif, merancang apa yang seharusnya. Jadi kita gagal di tahap ini, maka proses rekrutmen dan penggajian di tahap manajemen sumber daya manusia selanjutnya pasti akan bermasalah. Kemudian ada bagian 1, yaitu tentang konsep dan pengertian dasar. Di bagian pertama ini kita akan meletakkan landasan teori. Human Resource atau SDM bukan sekadar urusan administrasi absensi, ini tentang bagaimana menyelaraskan kapasitas manusia dengan tuntutan beban kerja. Pengertian dasar yang akan kita bahas ini adalah membantu kita melihat bahwa setiap posisi dalam perusahaan memiliki alasan logis. Nah, di slide ini mengenai analisis pekerjaan. Apa itu analisis pekerjaan? Analisis pekerjaan adalah usaha sistematik dalam mengumpulkan, menilai, dan mengorganisasikan semua jenis pekerjaan dalam organisasi. Inti dari proses ini adalah memotret realitas pekerjaan untuk menjawab apa tugas yang direncanakan, bagaimana cara mengerjakannya, mengapa tugas tersebut dilakukan. Jadi poin penting di sini adalah kata memotret realitas. Analisis pekerjaan bukan menghayal, tapi merekam fakta. Contohnya saat ini kita menganalisis posisi potensi kita, tidak hanya mencatat uang, tapi kita membedah perangkat lunak apa yang digunakan, berapa frekuensi laporannya, dan mengapa laporan itu penting bagi direksi. Dengan data yang sistematis ini, organisasi memiliki data yang jelas tentang seluruh aktivitas operasionalnya. Kemudian ada memahami desain pekerjaan. Ada dua maksud dari memahami desain pekerjaan. Secara bahasa itu, menurut KBBI, desain berarti kerangka bentuk, bisa juga rancangan, bisa juga motif atau corak terkait kerangka tugas dalam organisasi. Begitupun dengan secara istilah. Desain pekerjaan itu yaitu proses penentuan tugas, metode pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tugas organisasi. Tujuan dari desain pekerjaan ini yaitu efisiensi, efektivitas, dan kepuasan kerja. Jadi slide ini adalah inti dari kreativitas manajemen. Secara bahasa, desain adalah motif atau corak. Dalam manajemen sumber daya manusia, kita mencorak tugas agar tidak membosankan. Tujuannya bukan cuma efisiensi atau cepat, tapi kepuasan kerja. Jika desain pekerjaan terlalu kaku, karyawan akan stres. Sebaliknya, jika terlalu longgar, tujuan organisasi tidak tercapai. Jadi di sini manajer berhak bertindak sebagai arsitek yang menyeimbangkan antara target bisnis dan kesehatan mental karyawannya.
Dan di sini ada keterkaitan job analysis atau dalam kurung JA, kemudian ada job description dalam kurung JD, dan job specification dalam kurung JS. Jadi proses itu bisa disebut juga JA. Job analis adalah aktivitas penelitian lapangan. Ini adalah tahap identifikasi data mentah mengenai tugas dan kualifikasi. Kemudian output pertama itu JD atau job description. Job description ini menjelaskan pekerjaannya, berisi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Kemudian output kedua itu ada job specification. Job specification ini menjelaskan orangnya, berisi syarat minimal pendidikan, pengalaman, dan kemampuan fisik atau mental. Jadi ketiga ini berkesinambungan. Ya adalah input, sedangkan JD dan JS adalah formulasi paduan kerjanya. Kemudian manfaat strategis desain. Yang pertama ada efisiensi dan efektivitas, yaitu mengurangi pemborosan waktu melalui metode yang tepat. Kemudian ada harmonisasi tim, mencocokkan tugas individu dengan kebutuhan kelompok. Kemudian ada kepuasan kerja, yaitu menciptakan kejelasan peran bagi karyawan. Jadi salah satu manfaat terbesarnya adalah sebagai dasar evaluasi jabatan. Bagaimana perusahaan menentukan gaji yang adil bukan berdasarkan senioritas semata, tapi berdasarkan beban tugas yang ada di dokumen analisis jabatan. Semakin tinggi risiko dan tanggung jawabnya, semakin besar penghargaan yang diberikan. Itu manfaatnya. Kemudian bagian yang kedua itu ada proses analisis pekerjaan. Dan di sini saya akan menyebutkan beberapa tahapan analisis, yaitu tentukan tujuan, yaitu menetapkan apakah hasil untuk rekrutmen, pelatihan, atau penggajian. Kemudian yang kedua itu adalah latar belakang, yaitu meninjau bagian organisasi dan alur proses bisnis. Kemudian yang ketiga itu ada seleksi jabatan, memilih posisi sampel yang representatif untuk dianalisis. Keempat itu ada pengumpulan data, yaitu menghimpun aktivitas aktual, perilaku, dan kondisi kerja di lapangan. Kemudian yang kelima ada peninjauan, yaitu memverifikasi data yang terkumpul dengan pekerja dan atasan langsung untuk akurasi. Yang keenam itu ada penyusutan output, yaitu merumuskan draft job description atau JD dan job specification atau JS secara formal. Kemudian yang ketujuh itu peramalan tren, yaitu prediksi kebutuhan pengayaan atau perubahan jabatan di masa depan. Dan di sini ada instrumen dan teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara atau interview. Jadi di wawancara atau interview ini, wawancaranya itu kalau individual itu tanya jawab langsung dengan pemegang jabatan. Berikutnya itu kelompok, yaitu dengan dilakukannya jika banyak karyawan memiliki jabatan serupa. Kemudian penyelia atau atasan mendapatkan standar performa yang diharapkan. Tipe wawancara itu gunakan daftar pertanyaan terstruktur agar objektif. Kemudian yang kedua itu observasi atau observation. Jadi di observasi ini yang harus dilakukan itu analisis, terjun langsung melihat proses kerja secara real time. Kemudian paling efektif untuk pekerjaan fisik berulang atau siklus pendek. Contohnya operator mesin, staf gudang, dan kurir logistik. Kemudian yang ketiga itu ada kuesioner. Di kuesioner ini metode paling cepat untuk mengumpulkan data dari banyak orang. Kemudian data berupa pilihan ganda, terstruktur, atau esai terbuka. Keempat, buku catatan harian.
buku catatan harian ini jadi karyawan mencatat aktivitas harian selama periode tertentu, misal 1 minggu. Kemudian sangat berguna untuk mengidentifikasi tugas tersembunyi yang tidak terpantau. Kemudian yang kelima itu studi dokumen dan laporan. Studi dokumen dan laporan ini meninjau SOP, manual prosedur, atau laporan hasil kerjasama. Kemudian memastikan keselarasan tugas saat ini dengan visi misi organisasi terbaru. Di sini ada manfaat analisis bagi organisasi. Dari manfaatnya itu berupa analisis kepegawaian. Kegunaan utamanya itu untuk memperoleh informasi pekerjaan untuk rekrutmen dan seleksi. Kemudian ada desain organisasi. Kegunaan utamanya itu menyusun posisi organisasi dan elemen fungsional secara logis. Kemudian ada redesign pekerjaan, yaitu kegunaan utamanya meningkatkan metode, mengurangi kesalahan dan efisiensi kerja. Kemudian identifikasi jabatan. Kegunaan utamanya itu inventaris jabatan pendukung visi misi di saat perubahan lembaga. Kemudian unsur pokok analisis pekerjaan. Itu ada 4. What, yang dimaksud what itu apa yang harus dikerjakan oleh karyawan dan atasan. Kemudian dari why, maksudnya itu mengapa tugas tersebut dilakukan bagi organisasi. Kemudian ada how, dimaksudkannya itu bagaimana mengerjakan tugas tersebut secara teknis. Kemudian ada skill, yang dimaksudkan dari skill ini yaitu keterampilan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan. Kemudian yang ketiga itu ada bagian siklus desain pekerjaan. Ini ada model IPO desain pekerjaan. Itu ada 3 model IPO. Yang pertama itu input. Input itu berisi elemen organisasi, lingkungan, dan perilaku karyawan. Kemudian setelah diinput kita memproses. Jadi di proses ini kita itu merancang tugas dan mengintegrasikan umpan balik. Kemudian dari proses ini selanjutnya akan ke tahap output, yaitu terciptanya pekerjaan yang produktif dan memuaskan. Kemudian di sini ada 5 langkah strategis desain pekerjaan. Yang pertama, pilih pekerjaan yang akan diperbaiki performanya. Kemudian yang kedua, kumpulkan fakta mendalam mengenai cara kerja saat ini. Kemudian yang ketiga, analisis kritis terhadap rincian setiap bidang pekerjaan. Yang keempat, kembangkan alternatif metode kerja yang lebih efektif. Yang kelima, implementasi perbaikan dalam sistem operasional. Kemudian di sini ada peningkatan desain pekerjaan. Itu ada 3. Yang pertama itu job enrichment atau pengayaan, yaitu menambah tanggung jawab pengambilan keputusan. Yang kedua itu ada job enlargement atau perluasan, yaitu menambah variasi tugas pada level yang sama. Yang ketiga itu ada job simplification, yaitu penyederhanaan tugas untuk efisiensi waktu. Bagian keempat itu ada analisis jabatan mendalam. Di sini ada teori analisa jabatan menurut Stephen Robin tahun 1993. Definisinya itu mengembangkan uraian terperinci dari tugas, hubungan antar jabatan, dan penentuan kemampuan karyawan. Prosesnya itu dari pengumpulan info, lalu mengelola informasi, kemudian itu menyusun format baku. Dimensi analisis itu ada what dan why. What itu apa yang harus dikerjakan oleh karyawan dan atasan setiap hari secara operasional. Kemudian why-nya alasan fundamental
kontribusi tugas tersebut bagi keberhasilan organisasi. Kemudian how and skill-nya itu how itu prosedur, teknik dan metode spesifik untuk menyelesaikan tugas. Kemudian skill-nya itu keterampilan khusus atau hard atau soft skill yang diperlukan agar ahli di bidangnya. Kemudian di sini ada manfaat strategis bagi perusahaan. Pertama, ada optimalisasi rekrutmen, yaitu memiliki standar baku untuk menyeleksi kandidat agar tidak salah pilih karyawan atau mencegah high turnover. Kemudian yang kedua itu ada efisiensi operasional, yaitu menghilangkan tumpang tindih tugas atau overlapping sehingga alur kerja lebih cepat dan hemat biaya. Kemudian yang ketiga ada perencanaan struktur, yaitu memudahkan manajemen menyusun bagian organisasi yang logis dan sesuai dengan visi misi terbaru. Kemudian yang keempat, evaluasi jabatan atau job evaluation, yaitu menentukan bobot berat atau ringannya suatu pekerjaan untuk menentukan standar gaji yang adil. Kemudian yang kelima itu ada manajemen perubahan, yaitu mempermudah penataan ulang posisi saat perusahaan melakukan ekspansi atau restrukturisasi. Dan ada manfaat bagi stakeholder atau pemangku kepentingan. Manfaat utamanya yaitu yang pertama, pimpinan atau manajer membantu dalam pendelegasian tugas dan menjadi dasar penilaian kinerja atau performance appraisal yang objektif. Yang kedua itu karyawan memberikan kejelasan peran atau tugas apa yang harus dilakukan sehingga bekerja lebih fokus dan tenang. Yang ketiga itu rekrut atau HR menjadi kompas atau panduan utama dalam mencari kualifikasi orang yang paling pas dengan jabatan. Kemudian yang keempat itu trainer atau pelatih memudahkan celah kemampuan pelatihan apa yang benar-benar dibutuhkan karyawan untuk sukses di posisi itu. Di sini ada kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama itu fondasi strategis manajemen sumber daya manusia. Yaitu ada analisis pekerjaan atau JA adalah proses memotret fakta lapangan, sedangkan desain pekerjaan adalah arsitektur untuk menyusun alur kerja yang efisien. Kemudian kesimpulan yang kedua itu alur kerja terintegrasi, yaitu analisis jabatan menghasilkan job description atau panduan tugas dan job specification atau standar kompetensi yang valid. Tanpa analisis dan organisasi akan mengalami tumpang tindih tugas atau overlapping. Kemudian kesimpulan yang ketiga itu adaptasi masa depan, yaitu desain pekerjaan yang dinamis atau melalui enrichment dan enlargement memastikan organisasi tetap kompetitif di tengah perubahan lingkungan dan bisnis. Kemudian yang keempat itu ada kepuasan dan produktivitas, yaitu penataan tugas yang sistematis tidak hanya meningkatkan hasil kerja perusahaan tetapi juga menjamin kepuasan kerja bagi setiap karyawan. Oke, itu saja materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.